Ya, selanjutnya kami juga sudah tersambung dengan epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono. Selamat pagi menjelang siang, Pak. Bagaimana Anda melihat penyebaran COVID-19 hingga Gubernur DKI Jakarta yang seharusnya menjadi contoh justru terkonfirmasi COVID-19? Ya, kalau terkonfirmasi positif dengan membuka langsung ke publik itu contoh yang baik. Hmm. Jadi jangan dilihat orang tidak akan positif. Jadi setiap orang bisa berpotensial kemungkinan terinfeksi kalau dia berinteraksi dengan banyak orang. Iya. Lalu Pak Pandu, kalau kita melihat tingginya jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 di DKI Jakarta, belum lagi melihat rekor terbaru di Indonesia, bagaimana penanganan COVID-19 khususnya di Jakarta itu sendiri, Pak Pandu? Bukan hanya Jakarta ya, ini kan efek daripada kebijakan pemerintah pusat tentang cuti bersama yang 2 minggu yang lalu. Itu kan membuat penduduk sangat masif bepergian. Kita melihatnya meningkatkan kasus hampir di semua wilayah, bukan hanya DKI, tapi di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Jadi menurut saya ini akibat mobilitas penduduk, begitu ada pergerakan penduduk karena cuti bersama. Dan itu kan sebenarnya sudah berkali-kali. Ya. Sejak mudik lebaran, kemudian pada waktu cuti bersama 17 Agustusan, terus cuti bersama yang dekat tahun hijrah, ini cuti bersama dengan Maulid Nabi. Jadi setiap ada cuti bersama di mana ada hari-hari yang di mana dijadikan satu jadi libur yang panjang, itu akan membuat penduduk berpergian pesat. Dan yang paling kita menjadi perhatian adalah karena banyak klaster keluarga, karena mereka bepergian bersama. Iya, Pak Pandu, tadi Anda juga menyebut ini ada cuti bersama yang menjadi lonjakan kasus positif COVID-19. Dan bagaimana Anda melihat klaster baru COVID-19 khususnya di DKI Jakarta, Pak Pandu? Klaster baru yang mana ya? Seperti kemarin ada kerumunan warga yang terjadi dan juga ada dugaan klaster baru yang mungkin ada terjadi. Ada juga kebijakan pemerintah yang melakukan sekolah tatap muka. Seperti itu, Pak Pandu. Bagaimana Anda melihatnya klaster-klaster baru di DKI Kan belum Jakarta? ada klasternya. Jadi sampai sekarang itu belum dilaporkan dari data yang dimiliki oleh teman-teman surveillance, ya, yang mereka melakukan testing dan juga melakukan pelacakan kasus terhadap kasus-kasus yang sudah terkonfirmasi. Itu tidak ada kaitannya sama kerumunan. Memang efek kerumunan yang terjadi kemarin itu tidak terlalu masif dibandingkan cuti bersama tadi. Mungkin efeknya sangat minimal. Jadi dengan sistem yang sekarang mungkin juga tidak akan terdeteksi atau mungkin juga tidak banyak. Lalu Pak Pandu, ini artinya memang Bapak juga senada dengan Presiden Joko Widodo dalam ratas kemarin yang menyebutkan bahwa keadaannya nampaknya semakin memburuk. Iya, yang memburuk kan memang dari awal sudah diketahui kalau tidak ada perubahan itu kasusnya itu akan meningkat terus. Saya nggak pernah bilang memburuk loh, yang bilang memburuk itu Pak Jokowi. Jadi kasus yang semakin tidak terkendali, dan kalau kita sudah prediksi itu sampai terus terjadi sampai awal tahun depan, karena ada kegiatan-kegiatan yang kita memungkinkan potensial terjadi penularan, misalnya pilkada, ya kan. Dan kemudian kalau masih ada cuti bersama, itu akan juga kemungkinan meningkatkan lagi seperti yang terjadi pada 2 minggu yang lalu. Sehingga tidak mungkin tahun ini kita akan bisa menekan kasus penularan karena banyak sekali kegiatan-kegiatan aktivitas masyarakat yang tidak bisa dibendung dan akhirnya akan potensial meningkatkan penularan COVID. Ya, tentu ada banyak kegiatan-kegiatan seperti yang tadi Bapak Pandu katakan ya, yang memungkinkan memunculkan klaster baru nantinya. Lalu bagaimana seharusnya kebijakan harus dilakukan sih, Pak? Ya, kan kebijakan itu kan sifatnya bisa masif. Ya. Pilkada itu kan di 270 wilayah di Indonesia dan melibatkan hampir 100 juta penduduk lebih yang mempunyai hak pilih, dan kegiatan dari kampanye dan masyarakat. Nah, seperti itu. Juga cuti bersama juga karena kegiatannya masif, liburannya secara nasional,
Maka dari data yang kita amati dari mobility index tuh memang pergerakan penduduknya sangat masif. Jadi kalau seperti itu, maka akan potensial terjadi peningkatan. Kalau liburan sih nggak apa-apa. Tetapi kalau orang berlibur tapi tidak menjadi suatu dalam periode yang sama, begitu sama-sama semuanya berlibur, sehingga berpergian, dan kalau kita melihat terjadi kemacetan di mana-mana, itu mengindikasikan bahwa terjadi masif daripada mobilitas penduduk, interaksinya juga masif, sehingga tidak mungkin dengan protokol kesehatan saja bisa dicegah penularannya. Ya. Ya, Pak Pandu, seberapa tinggi ancaman pilkada serentak ini terhadap positif COVID-19 nanti selanjutnya di Indonesia juga akan menggelarkan pilkada serentak ya, berapa hari lagi. Apakah Anda merasa ini pilkada serentak ini juga akan mengancam situasi COVID-19 di Indonesia? Ya, yang tadi saya bilang, kan ada kegiatan penduduk yang sangat masif, ya kan? Tadi kan saya bilang, yang punya hak pilih, dan ini kan hampir di atas 100 juta. Itu kan luar biasa banyak sekali. Ya, dalam kegiatan-kegiatan kampanye, dan atau kegiatan-kegiatan nanti pada waktu pemberian suara. Nah, ini yang potensial. Saya nggak tahu berapa besar efeknya. Kalau betul-betul bisa dijalankan protokol dan aturan-aturan yang berlaku itu untuk mencegah, mungkin harapannya tidak semasif yang kalau dibiarkan begitu saja. Ya. Jadi masih ada upaya untuk mencegahnya dari segitu. Kalau untuk menunda kan mungkin pemerintah dari dulu keberatan untuk menunda. Jadi yang paling mungkin bisa dilakukan karena sudah akan berlangsung minggu depan ya. Itu adalah kegiatan seperti itu. Jadi dari sekarang kita harus betul-betul mengingatkan pada semua lapisan masyarakat yang terlibat dalam pilkada itu betul-betul waspada supaya tidak menjadi sumber penularan atau menjadi terinfeksi, terkena daripada COVID ini. Ada banyak kegiatan-kegiatan memang yang direncanakan akan dilakukan, belum lagi rencana tatap muka sekolah begitu ya. Dan ada banyak tadi Pak Pandu katakan bahwa rencana liburan di akhir tahun bahkan mungkin akan terjadi pergerakan dari masyarakat. Lalu kalau misalnya protokol kesehatan tadi Pak Pandu katakan sepertinya tidak cukup, apakah masalah vaksin yang terus-menerus dibicarakan ini juga bisa menjadi salah satu solusi? Ya, solusinya kan dari dulu kan kita jelaskan bahwa vaksin itu bukan solusi jangka pendek, ya kan? Solusi jangka pendek itu adalah betul-betul meningkatkan surveillance, protokol 3M, dan juga membatasi aktivitas yang penduduk yang sangat masif, gitu kan? Dengan masifnya itu yang kita bisa, yang kadang-kadang protokol kesehatan 3M dan surveillance-nya seringkali keteteran karena begitu banyaknya orang yang harus dites, begitu banyaknya orang yang harus dilacak, ya. Dan sistem yang sekarang yang biasa saja tidak ada kegiatan masif masih sangat lemah, apalagi kalau ada orang yang kemungkinan harus dites dan juga harus dilakukan tracing. Jadi itu yang menurut saya yang membuat kita harusnya sadar bahwa kemampuan testing kita masih terbatas, ya kan? Kemampuan tracing kita masih terbatas, juga protokol 3M-nya juga belum optimal. Kan dari data itu atau dari sumber-sumber riset yang pernah dipublikasi bahwa kalau 85% penduduk wajib menggunakan masker atau patuh menggunakan masker baik aktivitas di luar ruangan maupun di dalam ruangan, maka itu akan mampu menekan penularan. Ya, jadi yang paling betul memang kesadaran diri sendiri ya Pak ya. Mau kebijakan pemerintah daerah semasif apapun, jika masyarakatnya tidak patuh terhadap protokol kesehatan juga hanya akan membuat COVID-19 semakin meningkat saja gitu ya Pak. Betul. Jadi kan anggap aja semua wilayah Indonesia itu zona merah. Jadi kita harus waspada. Karena kan sebagian penularan itu tidak diketahui oleh siapapun. Kita berinteraksi dengan banyak orang, kita sangka teman-teman kita yang berinteraksi karena di rumah atau di tempat kerja. Disangkanya kan tidak bergejala, dia sehat, dan mungkin saja dia berinteraksi dengan orang lain, ketemu orang lain yang positif, dia tertular, dan kemudian akhirnya menularkan kepada kita gitu.
Ya, Pak Pandu, kami juga sudah melihat ini banyak sekali kepala daerah yang juga sudah terpapar COVID-19 dan mereka juga selalu mengimbau masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dengan ketat seperti 3M ya, Pak Pandu. Tapi mereka masih terpapar COVID-19. Bagaimana Anda melihat apakah masyarakat juga akan psikologisnya ini juga akan terganggu, Pak? Ya, sebenarnya kan untuk siapapun ya, jadi siapapun yang mempunyai aktivitas yang sangat tinggi, bertemu dengan banyak orang, itu harus betul-betul waspada. Karena penularannya itu bisa terjadi di mana saja, apa sedikit saja, itu bisa saja terinfeksi, termasuk dokter, ya kan? Bukan hanya pejabat ya. Ya. Dan jadi dokter juga walaupun pakai APD, pakai banyak menggunakan ini, begitu ada dia salah tebak atau salah kira, oh ini udah dites orang yang mau dilayani, kemudian dia ternyata orang itu positif. Nah, dia akhirnya kena positif seperti itu. Nah, itu juga terjadi pada banyak pejabat yang waspadanya tinggi gitu ya. Ini menurut saya sih kalau pejabat kebanyakan dari klaster perkantoran. Iya, Jadi yang harus diwaspadai adalah setiap aktivitas baik di kantor maupun di luar kantor begitu dengan banyak publik, itu anggap saja setiap orang, siapapun dia, itu potensial untuk menjadi penular atau menularkan pada orang lain. Tentu juga ada hal yang dikhawatirkan terkait dengan klaster sekolah kalau begitu Pak Pandu, jika memang rencananya betul-betul akan dilakukan Desember dan Januari nanti. Kalau orang dewasa saja kita katakan ya, seperti kepala daerah, kemudian dokter saja bisa terkena. Lalu kalau Pak Pandu melihat dengan anak-anak yang di usia sekolah ini bagaimana nantinya, Pak? Ya, dari pengalaman banyak negara yang sudah mengizinkan untuk kegiatan sekolah, klaster sekolah menjadi faktor utama. Mereka menyangka bahwa anak sekolah itu kan tidak bergejala. Dan kita testing untuk anak-anak untuk usia anak itu kan tidak sebanyak usia dewasa. Jadi kita belum tahu bahwa anak pun itu berapa banyak yang sudah terinfeksi. Yang kita ketahui kalau dia sampai masuk rumah sakit, kita tahu bahwa ada kelompok anak yang masuk rumah sakit. Tapi di testing itu banyak anak yang belum pernah dites. Ya. Itu mengindikasikan kita tidak mengetahui sebenarnya bahwa anak ini berapa banyak yang sudah terinfeksi. Dan kemudian kalau mereka berinteraksi di dalam gedung, ya ini interaksi di dalam ruangan itu jauh lebih berisiko dibandingkan di luar gedung. Apalagi interaksinya cukup intens, ya kan? Nah ini menurut saya, apalagi dalam proses belajar mengajar ada gurunya harus bicara, muridnya juga harus bicara. Jadi kita potensialnya itu kan sangat tinggi. Nah ini menurut saya memang harus dipikirkan strategi bagaimana proses belajar mengajar selama era pandemi. Gitu. Apakah harus setiap hari tatap muka, ataukah hanya seminggu sekali? Dan berapa lama? Apakah harus di kelas? Apakah bisa di luar kelas? Atau kelasnya harus terbuka, tidak ada AC, tapi lebih banyak sirkulasi dan sebagainya. Dengan apakah lebih banyak, tidak perlu banyak bicara dan sebagainya. Jadi ini menurut saya harus dipikirkan. Nah itu yang belum dipikirkan bagaimana strategi proses belajar mengajar di era pandemi ini. Ya, Pak Pandu, pertanyaan terakhir, menurut Anda kebijakan selanjutnya bagaimana Pemprov DKI Jakarta ini mengambil langkah untuk menekan angka COVID-19. positif COVID-19 di DKI Jakarta? Ya, di Jakarta memang kota terbuka ya, susah sekali. Ketika waktu itu ada pengetatan akibat 2 kali liburan panjang, memang kita berhasil menurunkan landai dan sebagainya. Kemudian terjadi peningkatan lagi karena ada liburan panjang lagi. Jadi ini yang menurut saya sulit sebagai kota terbuka. Karena siapa saja beraktivitas di Jakarta itu bukan hanya penduduk Jakarta, tapi juga penduduk di sekitarnya. Jadi untuk melakukan upaya, walaupun surveillance testing, pelacakan kasus, dan isolasinya Jakarta relatif lebih baik dibandingkan daerah lain, tetapi kalau di mana satu kesatuan wilayah, bukan kesatuan administratif ya, jadi penduduk Jabodetabek itu surveillance-nya tidak sekuat Jakarta, itu sama saja menjadi ancaman bagi DKI. Ya. Jadi harusnya saling bekerjasama lah. Jadi kalau Jakarta lebih kuat, bantu yang di wilayah sekitarnya, ya kan. Kemudian juga supaya iramanya sama. Nah inilah
di sini peran pemerintah pusat besar sekali, bagaimana bisa mengintegrasikan wilayah-wilayah yang secara administratif beda-beda. Nah, beda-beda ini kadang-kadang terjadi egoistik administratif atau egoistik sektoral aja juga banyak ya. Memang kuncinya di koordinasi sebenarnya. Baik, berbulan-bulan sudah COVID-19 ada di Indonesia, bukan berarti Indonesia sudah lepas dari COVID-19. Nampaknya ancamannya masih cukup tinggi, butuh kebijakan yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Pandu Riono sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Breaking News.